Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apa produk atau jasa yang Anda jual? Produk yang saya jual ialah kitchen yang terbuat dari clay dan juga kawat bulu. Ada alasan tersendiri nggak kenapa kau memilih produk tersebut? Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya, namun karena saya lebih tertarik dengan art dan juga clay kitchen sendiri dapat dibuat dengan bentuk yang beragam, jadi saya memutuskan untuk membuat kitchen ini. Oke, yang selanjutnya itu gimana sih kondisi persaingan pasar untuk produk kitchen ini sendiri? Untuk persaingan pasarnya ini bisa dibilang sangat berat ya, karena di marketplace juga sudah banyak terjual, namun juga masih ada beberapa sisa tempat untuk kita membuat kitchen ini. Terus untuk kan pasti ada strategi pemasaran nih. Menurut Anda sendiri strategi pemasaran tuh penting nggak sih? Strategi pemasaran sendiri itu penting banget karena tujuannya kan untuk memicu pelanggan membeli produk yang kita jual. Terus yang selanjutnya tuh bagaimana usaha ini memenuhi kebutuhan pelanggan sendiri? Kitchen kan di sini fungsinya hanya sebagai hiasan, jadi memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebenarnya tidak bisa dibilang secara khusus kebutuhannya untuk sebagai hiasan aja, namun kan tujuannya tergantung kembali kepada orangnya sendiri untuk apa ia membeli kitchen ini. Terus yang selanjutnya tuh apakah bisnis tersebut dalam kitchen ini menggunakan teknologi digital? Iya, saya menggunakan teknologi digital karena mengikuti pertumbuhan zaman ya seperti itu. Tapi hanya sebagai bentuk pemasarannya aja, saya memasarkan di beberapa tempat yang membutuhkan teknologi kayak gitu. Berarti pertama dari offline gitu kan. Nah, kalau itu tuh ada perubahan pemasaran sendiri gak dari yang pertama offline terus berubah ke online? Perubahannya sebenarnya dapat dilihat dengan jelas ya, karena kita harus datang ke tempat event untuk yang offline sendiri, sedangkan untuk memasarkan barangnya itu saya menggunakan pemasaran di media online khususnya untuk bisnis sendiri, di mana saya membuat akun khusus bisnis. Nah, untuk strategi utama bisnisnya tuh biar bisnis terus bertahan kan pesaingnya banyak nih, ada nggak? Untuk strategi khususnya ini saya membuat barang yang menarik dan mengikuti perkembangan yang ada kan ya. Jadi tidak stuck di satu komponen itu aja. Ada perkembangan dalam produk saya ini seperti dengan mengkombinasikannya dengan barang yang lain. Nah, untuk target konsumennya nih usianya berapa sih, gendernya, terus pendapatan untuk bisa membeli produk ini gimana sih, gaya hidupnya juga, dan lokasinya tuh gimana? Untuk target konsumennya sendiri ini hanya untuk sekolah dasar ya. Kalau usianya itu sesuai dengan sekolah SD seperti dari 6 tahun sampai 12 tahun, gendernya tidak menentu tapi bebas seperti laki-laki dan juga perempuan. Untuk pendapatan ini sesuai dengan target uang saku mereka ya, yakni 5.000 sampai 6.000. Untuk gaya hidup tidak ada gaya hidup khusus, tapi tergantung siapa mereka ini membeli siap gaya hidupnya kayak apa, dan lokasinya sendiri di sekolah dasar, di depan sekolah dasar. Terus ada alasan sendiri gak kenapa sih kok milih targetnya anak SD gitu? Karena pertumbuhan anak SD itu kan menyukai barang-barang yang cukup unik dan juga menarik ya, kayak gitu, seperti melihat hingga tertarik untuk membeli. Terus target pasarnya sendiri tuh luas atau ada khusus sendiri gitu sih? Sebenarnya untuk target pasar bisa dibilang tidak luas ya, hanya sekitar anak SD itu aja. Mungkin ada anak remaja yang tertarik, tapi mungkin nggak semua anak remaja tertarik kayak gitu. Jadi dikhususkan pada anak SD yang memiliki rasa penasaran tinggi. Nah, untuk produk ini pasti ada citranya gitu dong. Nah, citra apa sih yang ingin dibangun dari produk tersebut? Citra yang ingin saya bangun untuk produk ini itu produk yang unik ya, karena terbuat dari pure buatan tangan tanpa bantuan mesin, sehingga menjadi keunggulan dibanding pesaing lainnya. Meskipun mungkin dari produk pesaing sendiri juga buatan tangan, tapi kan pasti ada ciri khas dari masing-masing pembuat. Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya sendiri ini karena bahannya terbuat dari clay dan juga kawat bulu, jadi bisa dibentuk sesuai kemauan pelanggan ataupun sesuai dengan keinginan saya sendiri. Nah, untuk brand sendiri ini ada slogan atau tagline-nya sendiri nggak? Sebenarnya untuk slogan dan tagline ini nggak ada secara khusus. Terus biar konsumen tahu nih produk ini nih gimana? Sebenarnya saya akan membuat
pemasarannya kan melalui media sosial seperti Instagram, khususnya untuk membuat akun bisnis saya sendiri. Nah, apakah positioning atau ajakan biar orang-orang membeli itu berhasil apa enggak sih? Untuk positifnya menurut saya sudah berhasil ya, karena kicik yang saya buat khususnya dari clay tanah liat dan juga kawat bulu ini, sehingga ada alasan untuk konsumen membeli apa yang saya buat dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Nah, untuk harga produk sendiri kan pasti ada strateginya kan? Itu ada strateginya sendiri nggak? Untuk strategi produknya sendiri ini dalam harga produk ya, saya memakai strategi sesuai dengan size kicik yang dibuat. Jadi beda size juga beda harga kayak gitu, sehingga konsumen dapat membeli sesuai preferensi mereka yang mereka suka kayak gitu, dengan size yang lebih besar ataupun lebih kecil sesuai dengan kesukaan mereka. Untuk harga ini berarti tergolong murah ya. Nah, untuk yang kerja tuh ada gak sih hubungan harganya sama kualitasnya sendiri? Bisa dibilang masih tergolong murah ke sedang ya, karena mengingat target konsumen pada ANSD, jadi ikut menyesuaikan pada budget ANSD-nya. Ada hubungan sendiri nggak untuk harga dengan kualitas barangnya? Menurut saya produk yang saya buat ini memiliki hubungan ya, di mana harga menentukan kualitas produknya sendiri. Semakin mahal maka kualitasnya jadi ikut lebih baik dan juga meningkat gitu. Apakah ada diskon atau promo yang pernah diadakan atau dibuat? Ada, saya sering mengadakan promo seperti buy one get one dengan harga yang dikurangi dari jumlah jika membeli 2 barang sekaligus. Untuk harga ini menurut Anda sendiri tuh mempengaruhi keputusan dalam membeli barang tersebut enggak? Harga sangat mempengaruhi keputusan pembelian sebenarnya, karena pasti ada orang yang tipenya mendang-mending kayak gitu. Jadi bisa membandingkan harga produk yang kita jual dengan produk orang lain. Sebenarnya faktor lain ini kayak referensi dari orangnya sendiri. Ada orang yang tidak masalah dengan harga yang mahal karena sudah tertarik pada produk, tapi secara garis besarnya memang harga yang menentukan keputusan untuk membeli. Nah, ini terus bagaimana produk yang dijual sendiri? Produk ini dijual melalui media sosial ya, seperti yang di awal saya bilang tadi, bahwa pemasaran dilakukan dari media sosial. Untuk transaksi masih online. Saya juga masih menggunakan pihak ketiga dengan menawarkan produk kepada teman sebaya. Ayo. Oke, jadi dari produk tadi itu pesan apa sih yang bisa disampaikan ke konsumen? Untuk pesan sendiri sebenarnya nggak ada ya, karena jika konsumen tertarik maka mereka akan membeli produk yang saya buat kayak gitu. Tapi mungkin akan lebih ditekankan bahwa produk buatan saya ini itu pure buatan tangan, jadi tidak sesempurna buatan mesin kayak gitu. Jadi pesan ini tidak disampaikan secara gamblang, tergantung kepada konsumennya sendiri. Menurut Anda itu pesan tersebut itu menarik nggak sih buat konsumen? Mungkin bisa dibilang iya ya. Dalam kasus saya ini kan menggunakan media sosial Instagram dan juga WhatsApp. Jadi sistemnya saya memposting produk dengan harga yang sudah tertera dan nama produknya juga, sehingga konsumen tidak menebak-nebak. Jika ingin mengetahui lebih jelas, konsumen bisa langsung menghubungi saya. Jadi jenis promosi apa sih yang sering digunakan? Saya lebih sering menggunakan promosi buy one get one ya. Terus bagaimana sih pengaruh promosi itu terhadap penjualan kamu? Pengaruh promosi terhadap penjualan saya sendiri ini sangat berperan besar ya. Melihat tabiat orang Indonesia yang suka dengan barang diskon, dan juga dengan adanya buy one get one ini akan memicu konsumen untuk tergerak membeli produk yang saya buat. Jadi gimana sih cara kamu menarik pelanggan baru biar beli barang kamu? Dengan melakukan promosi yang telah saya sebutkan tadi, selain itu juga produk yang saya jual ini harus menarik kayak gitu atau unik agar pelanggan ikut tergerak untuk membeli produk yang saya buat. Jadi tidak hanya mengandalkan promosi, tapi juga aspek produk juga harus terjamin.